Halo, aku Hairani Istiqomah, NPM 10030121063, akan menjelaskan materi tentang teori evolusi menurut keilmuan barat. Apa itu teori evolusi? Teori evolusi secara umum merupakan sebuah teori yang membahas mengenai perubahan atau perkembangan makhluk hidup, asal-usulnya, serta keterkaitan genetiknya antara satu makhluk hidup dengan yang lainnya. Kemunculan teori ini sudah berlangsung lama. Banyak tokoh-tokoh yang menyumbangkan pemikiran tentang teori evolusi. Di antaranya yaitu 1. Plato. Plato menyatakan percaya pada dunia, yakni dunia yang ideal dan abadi serta dunia maya hayal yang tidak sempurna. Kedua dunia tersebut dapat dipahami dengan menggunakan indera manusia. Dikatakan, evolusi akan mengubah dunia yang organismenya sudah ideal dan beradaptasi sempurna dengan lingkungan. 2. Aristoteles. Aristoteles menganut teori skala alami. Teori yang disampaikan Aristoteles membahas bahwa semua bentuk kehidupan disusun menurut suatu skala atau tangga yang kompleksitasnya meningkat ke atas. Menurutnya, setiap bentuk kehidupan makhluk hidup mempunyai suatu tangga dengan anak tangga masing-masing yang ada pada tingkatan yang berbeda. 3. Jean-Baptiste de Lamarck. Lamarck mengungkapkan yang pertama yaitu alam sekitar atau lingkungan mempunyai pengaruh pada ciri-ciri atau sifat yang diwariskan. Yang kedua, ciri-ciri atau sifat tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Yang ketiga, organ yang digunakan akan berkembang, sedangkan apabila tidak digunakan akan mengalami kemunduran atau bahkan hilang. Contohnya, Lamarck berpendapat bahwa dahulu jerapah memiliki leher yang pendek. Bagi keturunan jerapah yang dapat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan, ia bisa mengambil makanan di pohon yang tinggi. Sedangkan jerapah yang tidak bisa beradaptasi, dia tidak bisa mengambil makanan. 4. Charles Robert Darwin. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup. Sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau mati. Darwin juga merupakan pelopor teori modern tentang evolusi, yakni teori tentang evolusi merupakan pengamatannya ketika berlayar dengan kapal Beagle ke Kepulauan Galapagos. 5. August Weismann. Pada teori August Weismann bahwa perubahan sel-sel tubuh akibat pengaruh lingkungan tidak diwariskan pada keturunannya. Ini bermakna jika evolusi berkaitan dengan gejala seleksi alam pada faktor-faktor genetik. Weismann membuktikan teorinya dengan memakai tikus, di mana mengawinkan dua tikus yang masing-masing ekornya dipotong. Selanjutnya anak-anak tikus yang sudah dewasa dipotong ekornya dan dikawinkan dengan sesamanya. Hasilnya anak-anak tikus berekor. Ia melakukan percobaan tersebut hingga 21 generasi tikus dan hasilnya sama. Halo, nama aku Sri Dewi Maulana, NPM 1003031210048. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai teori evolusi menurut Al-Qur'an. Teori evolusi menurut Al-Qur'an. Sejak 14 abad lalu, Al-Qur'an telah menegaskan bahwa manusia bukanlah keturunan kera. Manusia pertama adalah Nabi Adam, diciptakan oleh Allah dari tanah. Manusia terdiri dari jasad dan ruh, diciptakan dari tanah, kemudian menjadi lumpur hitam, diberi petunjuk, lalu menjadi tanah kering seperti tembikar, dan disempurnakan bentuknya.
Allah meniupkan ruh, maka terjadilah Adam. Seperti pada Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalim min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka, apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Selain surat Al-Hijr, ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan manusia, seperti dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-14, yang menjelaskan bahwa ada 7 tahapan pembentukan fisik manusia ketika di dalam rahim, yaitu saripati tanah, air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, kemudian dibungkus daging dan jadilah bentuk manusia. Maka dapat disimpulkan bahwa jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah dan air mani, kemudian ditiupkan ruh ke dalam tubuhnya, sehingga menjadi makhluk Allah yang paling sempurna. Faktor-faktor evolusi. Ada faktor perubahan yang meliputi mutasi gen, yaitu mutasi merupakan peristiwa sangat penting bagi keabsahan teori evolusi. Selanjutnya, rekombinasi. Rekombinasi dari hasil-hasil mutasi memperlengkap teori evolusi. Kedua, yaitu faktor pengarahan. Mekanisme evolusi terjadi karena adanya variasi genetik dan seleksi alam. Variasi genetik muncul akibat mutase dan rekombinasi gen-gen dalam keturunan baru. Adanya variasi genetik menyebabkan tidak adanya 2 individu yang benar-benar sama fenotipnya. Variasi genetik sangat berpengaruh dalam evolusi karena semakin besar variasi genetik dalam suatu populasi, maka akan semakin besar pula peluang populasi tersebut untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan penyakit. Seleksi alam berperan sebagai agen penyeleksi suatu populasi. Makhluk hidup yang dapat beradaptasi akan mempertahankan kelangsungan hidupnya, sedangkan makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi akan punah atau akan tersingkirkan. Halo, saya Desi Fitriasari, NPM 10303012149. Saya di sini akan melanjutkan materi mengenai rekayasa reproduksi menurut ilmu barat. Materi selanjutnya yaitu mengenai rekayasa reproduksi menurut keilmuan barat. Apa itu rekayasa reproduksi? Rekayasa reproduksi adalah suatu usaha manusia untuk mengembangbiakan makhluk hidup dengan cara rekayasa dan dengan beberapa tahapan yang berlangsung secara alami. Rekayasa reproduksi tidak hanya pada manusia, pada hewan dan tumbuhan pun bisa. Macam-macam rekayasa reproduksi yaitu cloning, bayi tabung, kultur jaringan, inseminasi buatan, dan DNA rekombinan. Cloning yaitu usaha manusia untuk menciptakan suatu organisme melalui reproduksi aseksual,
Dengan kata lain, seperti menggandakan organisme hidup melalui cara non-seksual. Bayi tabung yaitu teknik untuk bayi yang dilakukan dengan menggunakan metode pembuahan di dalam tabung. Proses pembuahan pada bayi tabung terjadi di luar, sedangkan pembuahan terjadi di dalam tubuh. Mereka berdua dibesarkan secara generatif. Yang ketiga ada kultur jaringan. Kultur jaringan adalah metode pemeliharaan bagian tumbuhan yang sudah diisolasi dari tanaman induknya pada medium buatan dalam kondisi steril secara in vitro. Teknik in vitro ini adalah teknik pemeliharaan jaringan atau bagian individu yang bersangkutan. Metode kultur jaringan ini dikembangkan untuk membantu memperbanyak tanaman, khususnya tanaman yang sulit dikembangkan secara generatif atau secara ilmiah. Lalu yang keempat ada inseminasi buatan, di mana inseminasi buatan ini merupakan teknik rekayasa reproduksi yang hanya menggunakan sperma induk jantan yang kemudian sperma tersebut akan disuntikan pada induk betina. Teknik ini merupakan teknik rekayasa reproduksi yang paling mudah, di mana hanya dengan mengirimkan sperma induk jantan ke berbagai negara lainnya. Halo, nama saya Nurina Fujinisha dengan NPM 10030121060. Rekayasa reproduksi menurut ilmu pengetahuan Islam. Islam memerintahkan manusia untuk melakukan penelitian atau penyidikan dalam rangka lebih mendekatkan kepada Sang Khalik. Akan tetapi, di dalam pandangan Al-Quran, pertimbangan moral dalam penelitian sangatlah penting. Jika proses rekayasa banyak memberikan kemaslahatan untuk umat, baru itu tidak menjadi masalah. Seperti dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai rahmat daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Jasiyah ayat 13 ini memerintahkan kepada kaum yang berfikir, kaum yatafakkarun, bahwa kita sebagai manusia dianjurkan untuk mencari ilmu, lalu melakukan penelitian, penyidikan untuk menambah ilmu yang baru, termasuk ilmu mengenai rekayasa reproduksi ini. Bagaimana sudut pandang Islam mengenai rekayasa reproduksi ini? Teknik rekayasa reproduksi ini tidak terlepas dari kebutuhan yang ada setiap manusia di suatu negara tersebut dan kaitannya dengan bagaimana hukum teknik rekayasa reproduksi ini di negara tersebut. Namun, teknik rekayasa reproduksi ini sebenarnya mendapatkan banyak bantahan karena prosesnya yang secara tidak alamiah. Lalu, diperlukan adanya penelitian lebih jauh mengenai bagaimana baiknya teknik rekayasa reproduksi ini untuk diterapkan. Dengan kata lain, kita perlu memilah dan memilih mana teknik rekayasa reproduksi itu yang baik dan yang tidak dilarang. Adapun dampak dari rekayasa reproduksi yaitu terbagi menjadi dua, positif dan negatif. Sisi positifnya yaitu menciptakan bibit unggul, meningkatkan gizi masyarakat, melestarikan plasma nutfah, dan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia. Beralih ke dampak rekayasa reproduksi bagian sisi negatif. Yang pertama, pada perbanyakan keturunan dengan kultur jaringan yang memiliki materi genetis yang sama akan mudah terkena penyakit. Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian tanaman yang akan dikultur jaringankan. Yang kedua, merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami.
Selain itu, akan adanya perpecahan antara petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami dengan mereka yang menggunakan rekayasa reproduksi yang telah menggunakan teknologi. Yang ketiga, dikhawatirkan adanya penyalahgunaan teknologi reproduksi untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Yang keempat, mengganggu proses seleksi alam, di mana banyak para ilmuwan yang melakukan percobaan-percobaan secara tidak alamiah dan sering sekali melakukan apa yang disebut human playing God, di mana manusia bermain-main seperti Tuhan tanpa mengetahui konsekuensi akhir dari perbuatannya. Dan hal ini yang memicu perdebatan di antara agama-agama yang lainnya, di mana hak ketuhanan adalah hak yang sakral dan tidak boleh diganggu-gugat oleh setiap makhluk apapun yang ada di dunia ini. Kesimpulan dari materi ini yang pertama, hakikatnya bumi dan makhluk hidup akan terus mengalami perubahan secara perlahan-lahan dan akan terus begitu sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pulang untuk semua penghuni bumi. Kesimpulan yang kedua yaitu teori evolusi dicetuskan oleh beberapa ilmuwan, baik dari segi keilmuan barat ataupun dari segi keilmuan Islam. Tapi tetap kita sebagai umat muslim harus percaya bahwa kebenaran mutlak itu hanya dari ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan suatu keagungan dan kebesaran Sang Khalik. Kehadiran para ilmuwan mengenai teori evolusi dan rekayasa reproduksi itu membuktikan bahwa manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpikir dan beribadah. Rekayasa reproduksi merupakan suatu usaha manusia untuk mengembangbiakan segala jenis makhluk hidup, terutama hewan dan tumbuhan, untuk mendapatkan bibit yang lebih unggul daripada bibit yang aslinya atau bibit yang sebelumnya.